semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rido, PhD. Saya merupakan dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu Tata Kelola Perusahaan untuk jenjang program studi S1. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang struktur tata kelola perusahaan beserta komponen-komponen penting dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia seperti pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, sekretaris perusahaan, bagaimana pengelolaan manajemen risiko, serta pengendalian internal perusahaan. Capaian pembelajaran yang diharapkan akan dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep teoritis akuntansi dalam menyajikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis. Sedangkan capaian pembelajaran yang terakhir, yang keempat, yaitu mampu menyajikan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan untuk pengambilan keputusan manajerial secara sistematis berbasis metode analisis akuntansi dan keuangan. Referensi wajib yang dipakai pada mata kuliah ini yaitu dari The Indonesian Corporate Governance Manual tahun 2018 yang diterbitkan oleh International Finance Corporation World Bank. Jadi setiap mahasiswa diharapkan untuk menyiapkan materi setiap minggunya secara kelompok sehingga nanti materi akan dipresentasikan. Mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok berisi 3-5 mahasiswa dan setiap kelompok akan identifikasi praktik tata kelola perusahaan pada 2 perusahaan di industri yang sama. Industri yang dibahas tidak boleh sama antar kelompok, dikarenakan supaya mengetahui bagaimana tata kelola perusahaan di berbagai industri di Indonesia. Untuk industri di Indonesia, mahasiswa diharapkan mencari data pada annual report perusahaan. Nah, mata kuliah ini memiliki total 16 kali pertemuan, 7 kali pertemuan sebelum UTS, dimulai dari minggu pertama yaitu pembahasan mengenai kontrak perkuliahan selama 1 semester oleh dosen, lalu dilanjutkan dengan penjelasan chapter 1 oleh dosen dan dilanjutkan dengan diskusi oleh mahasiswa. Lalu untuk minggu kedua, materi yang dibahas adalah kasus-kasus tata kelola perusahaan di Indonesia. Jadi setiap kelompok akan membahas kasus yang berbeda yang ada di Indonesia, seperti misalnya kasus Garuda atau kasus Jiwasraya dan sebagainya. Lalu untuk minggu ketiga akan membahas mengenai chapter 2 yaitu tentang struktur tata kelola perusahaan di Indonesia. Jadi mahasiswa akan menyiapkan presentasi materi chapter 2 serta bagaimana implementasi struktur tata kelola pada perusahaan di Indonesia. Untuk minggu keempat akan dibahas mengenai chapter 4 yaitu tentang hak-hak pemegang saham. Mahasiswa akan menyiapkan materi tentang bagaimana hak-hak pemegang saham di perusahaan di Indonesia. Lalu untuk minggu kelima membahas mengenai chapter 5 yaitu rapat umum pemegang saham. Mahasiswa akan presentasi materi chapter 5 serta bagaimana implementasi dari pelaksanaan rapat umum pemegang saham di perusahaan di Indonesia. Lalu untuk minggu ke-6 dan minggu ke-7 akan membahas mengenai chapter 6 yaitu Dewan Komisaris. Kenapa kok Dewan Komisaris dibagi menjadi 2 minggu? Karena materinya cukup komprehensif sehingga kalau hanya 1 minggu kurang cukup waktunya. Dan di sini mahasiswa akan melihat bagaimana peran Dewan Komisaris di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Lalu pada pertemuan ke-8 mahasiswa akan menjalani ujian tengah semester. Biasanya ujian tengah semester dilakukan secara tertulis. Dilanjutkan pada minggu ke-9 dan ke-10 membahas mengenai chapter 7 yaitu tentang Dewan Direksi. Mahasiswa presentasi materi chapter 7 dan dilanjutkan dengan penjelasan bagaimana peran-peran Dewan Direksi pada perusahaan Indonesia dari berbagai industri yang berbeda. Lalu untuk minggu ke-11 membahas mengenai chapter 8 yaitu tentang sekretaris perusahaan. Mahasiswa akan presentasi bagaimana peran sekretaris perusahaan di Indonesia. Lalu dilanjutkan pada minggu ke-12 yaitu membahas mengenai chapter
9 mengenai manajemen risiko dan pengendalian internal. Dan mahasiswa akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal di perusahaan di Indonesia. Lalu untuk minggu ke-13 ini akan sampai pada chapter 10 di mana pembahasan mengenai pengungkapan informasi. Informasi-informasi seperti apa yang diungkapkan pada annual report di perusahaan di Indonesia. Lalu setelah itu yang minggu ke-14 akan membahas mengenai chapter 12 yaitu tentang dividen. Bagaimana perusahaan membagi dividen kepada pemegang saham itu akan dibahas detail di bab 12. Lalu untuk minggu ke-15 sampai pada mereview seluruh materi yang telah dibahas dan didiskusikan selama 1 semester. Jadi mulai dari awal tadi bagaimana pengenalan tata kelola perusahaan sampai pada bagaimana pembagian dividen di perusahaan. Dan yang terakhir untuk minggu ke-16 mahasiswa akan menjalankan ujian akhir semester. Dan ini biasanya juga dijalankan secara tertulis. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sistem student centered learning, di mana mahasiswa aktif dalam melakukan proses pembelajaran mulai dari diskusi mandiri, secara kelompok, membahas materi, menyiapkan presentasi dan sebagainya. Setiap minggunya mahasiswa presentasi materi dan bagaimana implementasi tata kelola pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sedangkan dosen di sini hanya sebagai fasilitator yang membantu memimpin diskusi pada setiap kelas dan menjelaskan bagian-bagian mana materi yang kurang dipahami oleh mahasiswa. Sedangkan untuk sistem pembelajaran selama pandemi berlangsung, pembelajaran dilakukan secara daring dengan 2 metode pendekatan yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk metode sinkronus, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka secara langsung secara virtual melalui platform Zoom. Sedangkan untuk metode asinkronus, mahasiswa membaca materi secara mandiri, berdiskusi secara kelompok, menyiapkan materi untuk presentasi, merangkum materi-materi yang ada, mengerjakan soal-soal, menonton video yang berkaitan dengan materi, dan sebagainya. Untuk penilaian pada dasarnya untuk mata kuliah ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu tugas dan presentasi. Tugas dan presentasi memiliki bobot sebesar 40%. Jadi tugas mahasiswa ini berupa rangkuman materi dan identifikasi praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Jadi setiap minggunya mahasiswa menyiapkan rangkuman dan juga PPT untuk dipresentasikan. Ketepatan dan kelengkapan dalam merangkum dan mengidentifikasi praktik tata kelola perusahaan di Indonesia merupakan indikator penilaian tugas. Sedangkan untuk komponen kedua yaitu ujian tengah semester dengan bobot 30% dan komponen yang terakhir yaitu ujian akhir semester dengan bobot 30%. Biasanya UTS dan UAS ini merupakan ujian tertulis untuk menguji bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari selama 1 semester. Setelah ini akan saya tampilkan video bagaimana proses pembelajaran secara tatap muka melalui media platform Zoom dengan mahasiswa, bagaimana proses kita berdiskusi secara detail mengenai bahasan-bahasan tata kelola perusahaan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan minggu keempat ya. Minggu 4 akan membahas mengenai hak-hak dari pemegang saham. Jadi pemegang saham itu di dalam perusahaan jenisnya apa saja, terus apa yang harusnya didapatkan oleh pemegang saham, dan juga kewajibannya sebenarnya juga ada. Jadi pemegang saham itu nggak hanya dia mendapatkan hak, tapi juga kewajibannya apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang pemegang saham. Dari kalian ada yang pemegang saham kah? Ada yang suka investasi di sini? Biasanya yang senyum itu yang iya, atau yang senyum yang enggak? Enggak. Oke. Mungkin kalau kalian memang monggo, silakan. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bu Nadia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai An Introduction to Shareholder Rights. Dan anggota dari kelompok kami ada Valencia dari NIM 051, Nimasari Nur Aisyah dari NIM 063, saya sendiri Amsal dari NIM 091, dan Aisyah dari NIM 110. Next. Ya, yang pertama share classification atau klasifikasi saham. ICL atau Indonesia Corporate Law mengharuskan slide sebelumnya.
Ya, Indonesia Corporate Law atau ICL mengharuskan perusahaan Indonesia untuk secara jelas mendefinisikan klasifikasi saham mereka. Jika sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, salah satunya adalah saham biasa dan kelas saham lainnya disebut sebagai saham preferen. Perusahaan diizinkan untuk memilih apakah akan menerbitkan kelas saham yang berbeda dan untuk memilih kombinasi hak dan kewajiban yang melekat pada setiap kelas saham. Setelah dimasukkan dalam daftar perusahaan, pemegang saham akan diberikan bukti kepemilikan dalam bentuk satu atau lebih surat saham. Next. Dan ini klasifikasinya. Yang pertama ada ordinary share atau saham biasa yang merupakan surat berharga yang memberikan hak untuk ikut serta dalam keputusan perusahaan tertentu melalui hak suara dalam RUPS. Di Indonesia, saham biasa memiliki ciri-ciri hak suara dalam keputusan RUPS tentang pengurusan perusahaan, hak atas dividen, dan hak atas kekayaan perseroan atau sebanding dengan kepemilikan saham dalam likuidasi atau pembubaran. Lalu, untuk saham preferen, perusahaan di Indonesia memiliki hak untuk menerbitkan berbagai kelas saham preferen. ICL membedakan saham preferen sesuai dengan hak khusus yang diberikannya. Dan di sini ada jenis-jenis saham preferen yang umum, yaitu ada saham dengan atau tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Dewan Komisaris atau direksi, saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat dialihkan atau ditukar dengan kelas saham lain, dan saham yang diprioritaskan hak atas dividen atau hak prioritas atas kekayaan perseroan dalam likuidasi atau pembubaran. Next. Selanjutnya adalah general shareholders right atau hak umum pemegang saham. ICL membedakan antara hak pemegang saham individu dan hak yang dimiliki oleh kelompok pemegang saham secara kolektif. Hak pemegang saham juga dapat dibedakan menurut apakah mereka memberikan kekuatan pengambilan keputusan seperti hak untuk memberikan suara dalam keputusan RUPS atau hanya untuk berbagi keuntungan perusahaan melalui dividen dan aset dalam likuidasi. Next. Indonesia CG Code merekomendasikan agar perusahaan mematuhi prinsip berikut yang berkaitan dengan hak-hak pemegang saham, di mana perusahaan harus melindungi hak-hak pemegang saham sesuai dengan hukum Indonesia dan peraturan OJK, serta ketentuan yang relevan dari AOP. Hak pemegang saham sekurang-kurangnya meliputi hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan prinsip satu saham, satu suara. Hak untuk memperoleh informasi dalam jangka waktu yang wajar, kecuali berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rahasia, hak untuk berbagi keuntungan perusahaan seperti melalui dividen atau pengaturan bagi hasil lainnya secara proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki. Hak untuk menerima pemanggilan RUPS dan rincian lainnya tentang cara RUPS agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan dalam hal suatu perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara dan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan kewenangannya, klasifikasi sahamnya, dan jumlah saham yang dimiliki. Next. Selanjutnya ada hak khusus yang dimiliki oleh pemegang saham. Next. Terdapat 7 hak khusus dalam memilih, hak untuk memilih untuk pemegang saham, yaitu untuk mengubah AOA, mengembangkan strategi perusahaan, mengizinkan penambahan penurunan modal saham, kemudian mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan direksi, kemudian menyetujui transaksi luar biasa seperti investasi atau divestasi 50% atau lebih dari aset perusahaan. Kemudian ada untuk menyetujui dividen dan laporan keuangan, dan terakhir adalah menyetujui reorganisasi perusahaan. Next. Selanjutnya, hak tersebut tidak akan berlaku jika saham perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Kedua adalah jika dalam kondisi saham di perusahaan induk yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh anak perusahaannya. Dan yang ketiga adalah saham dalam perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang sahamnya dimiliki secara langsung atau tidak langsung
oleh perseroan. Konsekuensi jika perusahaan tidak memiliki hak memilih adalah mencegah pemungutan suara pada semua masalah RUPS, dan kedua adalah mencegah pemungutan suara atas persetujuan transaksi pihak berrelasi dengan konteks pemegang saham merupakan pihak yang berkepentingan. Next. Selanjutnya, untuk studi analisis kali ini kami akan memilih 2 perusahaan yang bergerak di bidang properti. Yang pertama adalah Sentul City. Ya, next. Di sini adalah alur IPO dan saham, sejarah saham dari Sentul City. Pertama adalah tahun 30 Juni 1997. Sentul City melakukan IPO atas 400 saham Seri A dengan total IPO Rp 200 miliar rupiah. Terus pada tanggal 28 Juli 1997 saham dicatatkan di BEI dan BES. Pada 1 Agustus 2006 melakukan corporate action, yaitu mengurangi jumlah saham. Kemudian pada selanjutnya yaitu hak dan wewenang pemegang saham dalam RUPS, di sini yaitu menerima dan mengesahkan laporan tahunan perseroan. Kemudian yang kedua, menentukan penggunaan laba perseroan termasuk pembagian dividen kepada pemegang saham. Kemudian mengangkat dan memberhentikan anggota dewan komisaris dan atau direksi. Kemudian menyetujui aksi korporasi penting atau material. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau saran, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya, Bu. Saya ingin bertanya. Monggo. Saya Maksise dengan NIM 192 terakhir. Saya ingin bertanya. Tadi kan ditunjukkan bahwa kalau misalnya ada negara memiliki sebagian dari sahamnya suatu perusahaan, maka secara default nanti Menteri BUMN-nya yang menjadi shareholder-nya. Nah, tadi kan juga di PPT dituliskan kalau misalnya Menteri BUMN ini dapat menunjuk perwakilan untuk maju di RUPS sebagai mengatasnama itu Menteri BUMN-nya. Nah, saya ingin bertanya kalau misalnya orang ini maju di RUPS, apakah itu sesuai apa yang orang itu pikirkan, atau apakah dia harus meminta suatu izin dari menteri, misalnya apakah ini terjadi dividen, misalnya orang itu bilang kok misalnya oh ini saya tidak mau dividen, tapi menterinya bilang ini dividen kan gitu. Nah, itu apakah kelompok bisa itu menjelaskan? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Max. Ada lagi? Saya mohon izin bertanya. Silakan. Iya, saya Dante, NIM 204. Tadi kan kelompok penyaji udah ngejelasin tentang common share sama preferred share ya, dari jenis-jenisnya dan haknya segala macam. Cuman mungkin saya cuman pengen nanya lagi dan pengen kelompok penyaji coba untuk menjelaskan lagi apa sih perbedaan utama atau mendasar dari common share dan preferred share tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi mungkin untuk batch pertama. Saya izin bertanya, Bu. Monggo. Saya izin bertanya, saya Joseph Leonardo, NIM akhir 211. Jika saat sedang melakukan RUPS, perusahaan tersebut ingin melakukan merger dengan perusahaan lain, apakah merger tersebut dapat diberhentikan oleh para pemegang saham yang menolak merger tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalian mau berdiskusi dulu atau mau langsung jawab? Mohon waktunya untuk diskusi ya. Oke, baik. Mau diskusi. Sambil nunggu kelompok presenter berdiskusi, sebenarnya untuk bahasan RUPS itu kita akan bahas lebih detail minggu depan ya. Maksudnya ketika kita bahas minggu depan itu gimana sih perusahaan itu bisa menyelenggarakan RUPS? Kan karena kalau misalnya RUPS tahunan itu kan wajib sifatnya.
terutama untuk perusahaan publik itu wajib melakukan RUPS tahunan. Dan kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang memang membutuhkan RUPS, mereka bisa mengadakan yang namanya RUPS luar biasa. Nah, itu misalnya batasannya kapan, berapa kali, itu bisa tergantung sesuai kondisi kebutuhan perusahaan. Mungkin lebih detailnya bisa kita diskusikan lagi minggu depan, tapi nggak apa-apa. Untuk yang saat ini kita bisa diskusi awal dulu, untuk nanti gambaran minggu depan lebih detailnya lagi seperti apa. Itu ya. Oke, sebenarnya saya juga punya pertanyaan ke kelompok ini. Untuk yang itu tadi loh, proporsi kepemilikannya si siapa perusahaan pertama, itu kenapa kok Isabellanya ada 2 ya? Maksudnya dia tuh yang pertama apakah dia sebagai bagian dari perusahaan PT apa itu tadi, terus yang kedua itu dia sebagai individu atau gimana? Saya izin menjawab, Bu. Jadi ya ceritanya itu 2. Isabella itu memiliki saham secara langsung sebanyak pada Sentul City itu 16%. Kemudian itu kan yang mayoritas untuk Sentul City itu kan PT Sakti Generasi Perdana. Kemudian PT Sakti Generasi Perdana ini dimiliki oleh Stella Isabella lagi sebanyak 99,53%. Oh, I see. Berarti ini anaknya di dalam itu. Berarti kan ini kan anaknya si PT itu, dan si PT itu juga dimiliki oleh Isabella, ya kan? Oke, baik. Itu memang tertulisnya seperti itu di annual report-nya? Iya, Bu, di annual report sudah terlaporkan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Nah, itu sebenarnya informasi proporsi kepemilikan saham ini biasanya bisa kalian gunakan kalau kalian melakukan penelitian tentang misalnya kepemilikan manajerial, kayak kepemilikan institusional dan kawan-kawannya. Kalau kalian mungkin ada yang sudah ambil skripsi kan? Kalau kalian tertarik topik GCG, biasanya ya ini dilihat dari proporsi kepemilikan perusahaan ini. Maksudnya cara penghitungnya bagaimana, ada juga yang block holders, maksudnya 3 kepemilikan tertinggi itu berapa persentasenya. Itu nilai-nilai ini yang bisa jadikan pengukuran di variabel kalian biasanya. Jadi kalian harus jeli ngelihat di situ. Itu bisa digunakan juga ya. Sudah mau jawab? Untuk Maxim dan teman-teman, apakah pertanyaannya sudah benar? Orang yang ditanya apakah dapat voting sebenarnya? Oke, ya kayaknya sudah benar ya. Baik, terima kasih. Oke. Mau langsung dijawab? Saya mau mencoba menjawab, Bu, pertanyaan dari Maxim. Orang yang ditunjuk oleh BUMN apakah dapat memvoting sesuai ketentuan yang dimuat orang yang ditunjuk atau harus ada ketentuan dari BUMN? Berdasarkan yang saya baca bahwa representasi yang ditunjuk oleh Menteri BUMN perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, rencana penggunaan laba, penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, serta pembubaran perseroan, di mana investasi dan pembiayaan jangka panjang, kemudian kerjasama dengan persero, kemudian pembentukan anak perusahaan atau penyertaan, serta pengalihan aktiva. Jadi, dapat disimpulkan bahwa representasi yang ditunjuk itu oleh BUMN harus mendapatkan persetujuan dari Menteri dulu. Seperti itu. Bagaimana, Marsis? Baik, terima kasih. Ya, karena saya rasa juga nggak mungkin kan seseorang tuh berani tiba-tiba datang tanpa ditunjuk oleh Menteri BUMN dan dia dengan lantangnya saya ini mewakili Menteri BUMN lah. Dari mana? Kan pasti ada bawa suratnya juga, Mas, nanti. Maksudnya nggak serta-merta orang itu bisa datang terus tiba-tiba ngomong saya mewakili, nggak mungkin. Pasti sudah ditunjuk dengan ada surat tertulis untuk perwakilan ini yang akan mewakili. Ini nggak hanya berlaku untuk BUMN ya, maksudnya perusahaan go public lainnya atau perusahaan yang nggak go public, kalau memang mau diwakili itu bisa sebenarnya, misalnya dewan komisarisnya mau diwakili atau pemegang bisa, tapi ya itu tadi dengan menunjukkan surat
ya semacam surat kuasa kan seperti ini. Saya diwakili oleh ini untuk menghadiri rapat umum pemegang saham gitu. Gitu ya Mas. Dan saya rasa juga pasti yang mewakili ini juga sudah memegang amanah. Maksudnya apa sih yang harus saya utarakan nanti ketika RUPS? Kan nggak mungkin juga ngomong asal-asalan, kan nanti kalau asal-asalan jadi kacau juga rapatnya. Karena kan levelnya kan selevel mewakili menteri gitu loh. Kan nggak mungkin juga kacau. Gitu ya. Ada lagi Mas Mei? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan ternyata pada praktiknya saham preferen itu hampir nggak ada ya. Maksudnya di perusahaan yang kebetulan kalian pilih saat ini. Tapi ya nggak menutup kemungkinan di perusahaan lain ada. Pasti ada. Cuman memang kalau dirasa saham preferen itu tidak dibutuhkan, ya saya rasa pasti perusahaan juga nggak menerbitkan saham preferen. Karena dengan saham biasa saja sebenarnya sudah cukup gitu kan, karena juga apalagi kalau misalnya proporsi kepemilikan perusahaannya sudah sangat besar untuk satu orang, kayak katakan ya siapa tadi Ibu Isabella ya, namanya siapa tadi Isabella Pak, itu kan sudah cukup gede, kalau otomatis dia sudah mempunyai hak yang sangat besar di perusahaan tersebut gitu loh. Dan saya rasa referen tidak perlu diterbitkan, cukup yang saham biasa. Jadi kondisional juga tiap perusahaan ya. Menurut aku, saya mau nanya, untuk saham dwi warna yang dimiliki oleh negara itu berbeda ya Bu dengan saham preferen? Dwi warna tergantung itunya sih Mas, apa namanya, isinya, maksudnya dwi warna ini definisinya apa? Itu kan tergantung ada masing-masing saham yang diterbitkan kan biasanya ada klasifikasinya. Misalnya seri A ini gimana? Nah itu tergantung si perusahaan ini mengklasifikasinya sebagai apa. Kalau memang sebagai preferen ya dia preferen, kalau biasa ya biasa. Jadi tergantung, nanti bisa dibaca aja dia maksudnya dwi warna itu apa maksudnya dari saham itu tadi. Gitu ya. Oke. So far so good. Atau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang lagi, mau didiskusikan, monggo. Berarti untuk chapter ini sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Jadi tugasnya sudah jelas ya untuk minggu depan dan minggu-minggu berikutnya ya. Jadi kalian analisis detail di perusahaan tersebut, aplikasinya atau dari tata kelola itu seperti apa. Nah, minggu depan kita bahas chapter 5 yaitu RUPS. Jadi kalian usahakan kalau bisa mencari informasi sedetail mungkin RUPS-nya itu kapan dilakukan, terus habis itu ada RUPS luar biasa atau tidak, kalau iya apa yang dibahas. Biasanya sih rata-rata kalau RUPS luar biasa itu pergantian komisaris atau dewan direksi seperti itu. Cuma nanti kalian jelaskan di situ ya. Oke, sama setelah ini saya sudah menyiapkan untuk review chapter sih, jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab nanti. Sebenarnya saya setnya jam 2:30 atau mungkin saya majukan habis ini juga nggak apa-apa. Jadi bisa kalian kerjakan, jawab aja, maksudnya apa yang menurut kalian itu. Jadi biar saya tahu pemahaman kalian sampai apa. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah cukup? Sudah, kalau sudah, baik kita bisa ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Kalau memang ada yang masih mau didiskusikan dari chapter-chapter yang kemarin juga bisa kita bahas lagi minggu depan ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Nah, ini dia muncul sekarang wajahnya nih Mas Taufani. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, diupload lagi di. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. UN ya. Terima kasih telah menyaksikan video pemaparan saya tentang mata kuliah tata kelola perusahaan untuk program studi S1. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, Mas.